وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dulu teman-teman sekalian, raja-raja Eropa, yang kebetulan ada ini Raja Austria, masih hitam putih. Ini sudah masuk tahun 1900-an sekian. Waktu Turki masih dalam zaman khilafah, ratu-ratu Eropa non-muslim semuanya pakai cadar. Semuanya pakai cadar. Dan di situ ditulis keterangannya, raja-raja Eropa berkeyakinan sebagaimana Khalifah Utsmaniyah, kalau kaum wanita tidak boleh sembarangan orang lihat, terutama ratu-ratu. Jadi pakai cadar, Nasrani tapi pakai cadar karena ikutin ratunya Utsmaniyah. Mereka menciplak hidup kita. Semua pola makannya, pola berbicaranya. Tadi saya bilang sampai kalau bisa bahasa Arab itu luar biasa pada saat itu. Dulu teman-teman sekalian, saya katakan pada Anda ya, waktu maju Eropa ini, itu semua orang Barat mengagumi orang Islam, termasuk pakaiannya. Pakaian yang paling dikagumi bukan yang seperti sekarang. Mereka itu akan senang menggunakan jilbab, bu, yang perempuan. Jadi kalau nggak pakai jilbab, rasanya nggak modern. Tuh, orang Eropa dulu. Anda buka file-file, Google, tanyakan Google. Klik Google. Tampilkan gambar misalnya. Ya, Ratu Eropa di zaman-zaman masa abad 19. Muncul gambarnya. Anda lihat yang di Polandia, Anda lihat bahkan yang di Inggris. Ya, keturunan Elizabeth yang sebelumnya tuh, sebelumnya. Anda silahkan cek, pakai kerudung. Kalau nggak pakai jubah itu nggak modern. Kalau nggak pakai gamis nggak modern. Kalau nggak pakai jilbab nggak modern. Itu gambarannya itu saking dahsyatnya pengaruh orang Islam pada saat itu, maka semua perilakunya diikuti dan tidak pernah menampilkan yang aneh-aneh. Kalau pakaian itu silahkan sesuai modelnya, nggak ada ikatan. Ya mau pakai batik silahkan, pakai baju gamis silahkan. Sepanjang bagi umat Islam menutup aurat. Tapi yang saya bincangkan sekarang adalah kemajuan pada saat itu menjadikan Eropa di sekitarnya kagum sehingga mengikuti semua perilaku orang Islam pada masa itu, termasuk gaya dan modelnya. Itu sudah hukum. Biasanya orang yang ketinggalan itu selalu kagum dengan orang maju. Sehingga semua perilaku orang maju itu ditiru. Pakaian diikuti, ya, cara hidup diikuti, model rambut diikuti. Sekarang lihat tuh, sekarang yang maju wilayah Eropa, Amerika. Semua kadang-kadang kalau pengen dilihat maju, itu diikutin tuh. Padahal di sananya belum tentu disebut maju. Silakan cek. Sana pakai dasi, sini pakai dasi. Sana pakai jas, sini pakai jas. Sana rambutnya dicet, ikutan dicet. Ya? Coba tuh. Kadang ada bagian tertentu yang tidak paham pun diikuti juga. Yang paling bahaya adalah sesuatu yang tidak dipahami itu dampaknya buruk tiba-tiba diikuti. Contoh. Di sana ada yang dilubangin satu telinga, ikut dilubangin. Padahal di sana itu, kalau dilubangin satu, misal kanan dilubangin, itu artinya homo. Artinya homo. Kalau lubangin satu. Kalau dua-duanya dilubangin, homo yang satu ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Tuh. Diikutin di sini lubangin satu. Ini yang paling bahaya. Makanya Nabi jauh-jauh hari bikin ketentuan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang menyerupai orang yang tidak jelas, kebiasaan yang tidak diketahui, ujung-ujungnya bisa mengikuti perilakunya. Makanya orang-orang ini ketika membuat sebuah keadaan yang tidak benar, diikuti kemudian pada yang tidak dia ketahui, perilakunya ikut diikutin. Silakan Anda cek. Kalau udah mulai Anda menindik sesuatu, melubangi sesuatu, kemudian mengecat dengan tidak benar dan sebagainya, diikuti semua itu, maka perilakunya pun akan otomatis akan terikuti. Ini yang disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari. Nah dulu situasi itu tertukar. Orang Eropa kagum dengan orang Islam. Bahasa Arab, jadi bahasa paling hebat. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, itu bukan orang maju. Hai, how are you? Orang terbelakang. Kaifa haluk? Itu maju. Dulu begitu. Jadi kalau good morning, bosan. Assalamualaikum, maju nih, maju. Jadi semua kalimat-kalimat pada saat itu diikutin, bahasa Arab diikutin, terjemahan dianggap orang yang bersentuhan dengan ini maju. Itu sudah kaidah, Sama sekarang juga begitu. Begitu yang majunya Eropa, bahasa Inggris yang dipakai, kan sekarang kalau nggak ke Inggris-Inggrisan kayaknya nggak maju. Bahkan yang paling aneh, kalau pakai bahasa Inggris harganya ikut naik.
Orange juice 20.000, es jeruk 5.000. Pesen jus alpukat berapa? 7.000. Avocado 30.000. Tuh. Jeruk nipis peras berapa? 2.500. Jennifer 25.000. Jennifer jeruk nipis peras. Nah, sampai tidak sadar umat Islam itu sudah naik maju. Nah, ini hukum kedua kata Ibnu Khaldun. Kalau orang sudah kebanyakan maju tapi meninggalkan aspek spiritualitasnya, maka dia tidak punya kontrol, nggak ada rem dalam dirinya.